Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Asnamu Syafi dari kelas 8A nomor urut 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hakikat dan teori kedaulatan. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian kedaulatan. Kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab, yaitu daulah, yang berarti kekuasaan tertinggi. Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kedaulatan rakyat juga berarti pemerintah mendapatkan mandatnya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga pemerintahan diselenggarakan dan dilakukan oleh rakyat sendiri. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sifat pokok kedaulatan. Sifat pokok kedaulatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, asli. Yang kedua, permanen. Yang ketiga, tunggal. Dan yang keempat, tidak terbatas. Yang pertama, asli. Artinya, kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang kedua, permanen. Artinya, kekuasaan tetap ada sepanjang negara tetap berdiri meskipun pemerintah sudah berganti. Yang ketiga, tunggal. Artinya, kekuasaan merupakan satu-satunya dalam negara dan tidak bisa dibagikan kepada badan-badan lain. Yang keempat, tidak terbatas. Artinya, kekuasaan tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Selanjutnya, bentuk kedaulatan. Bentuk kedaulatan dibagi menjadi 2, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti bangsa yang merdeka memiliki kekuasaan untuk menyusun dan mengatur organisasi pemerintahan sendiri menurut kehendak bangsanya sendiri, serta kekuasaan untuk mengelola semua yang ada di wilayahnya demi kemakmuran rakyatnya tanpa campur tangan negara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, kedaulatan keluar berarti mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan negara lain tanpa terikat oleh kekuasaan lain. Selanjutnya kita bahas tentang teori kedaulatan. Teori kedaulatan dibagi menjadi 5. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Yang kedua, teori kedaulatan raja. Yang ketiga, teori kedaulatan negara. Yang keempat, teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan mengajarkan bahwa negara dan pemerintah mendapat kekuasaan tertinggi dari Tuhan sebagai asal segala sesuatu, atau disebut juga causa prima. Menurut teori ini, kekuasaan yang berasal dari Tuhan kepada tokoh-tokoh negara yang secara kodrati ditetapkannya menjadi pemimpin negara dan berperan selaku wakil Tuhan di dunia. Pelopor teori kedaulatan Tuhan antara lain Augustinus pada tahun 354 sampai 430 Masehi, Thomas Aquino pada tahun 1215 sampai 1274, F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1831, dan F. J. Stach pada tahun 1802 sampai 1861. Menurut Hegel, raja adalah manifestasi keberadaan Tuhan, sehingga raja atau pemerintah selalu benar. Yang kedua adalah teori kedaulatan raja. Teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja, yang menganggap bahwa raja bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Seorang raja bahkan tidak perlu menaati hukum moral agama, dan kedaulatan sepenuhnya dimiliki raja, sehingga kekuasaan raja berupa tirani terhadap rakyatnya.
Peletak dasar utama teori ini adalah Niccolo Machiavelli pada tahun 1467 sampai 1527 melalui karyanya Two Principles. Pelopor lainnya adalah James Bowden dan Thomas Hobbes di Inggris pada tahun 1588 sampai 1679. Yang ketiga adalah teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, sumber kedaulatan adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Hukum dan konstitusi lahir menurut kehendak negara dan diabdikan kepada kepentingan negara. Para penganut teori ini melaksanakan pemerintahan tirani sehingga kepala negara bertindak sebagai diktator. Peletak dasar teori ini antara lain John Bowden pada tahun 1530 sampai 1596, F. Hegel pada tahun 1770 sampai 1831, G. Jelinek pada tahun 1581 sampai 1911, dan Paul Laban pada tahun 1879 sampai 1958. Yang keempat adalah teori kedaulatan hukum. Menurut teori kedaulatan hukum, kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku, sehingga hukum merupakan kekuasaan tertinggi dalam negara yang membimbing kekuasaan pemerintah. Hukum berasal dari rasa keadilan dan kesadaran hukum. Negara melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan kesejahteraan umum. Pelopor teori ini antara lain Hugo de Groot, Kripke, Immanuel Kant, dan Leon Duguid. Yang terakhir adalah teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh perjanjian masyarakat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa yang dipilih oleh rakyat, dan penguasa tersebut harus melindungi hak-hak rakyat. Pelopor teori ini adalah J.J. Rousseau pada tahun 1712 sampai 1778, Johannes Althusius, John Locke, dan Montesquieu pada tahun 1688 sampai 1755. Pandangan pelopor teori kedaulatan rakyat. Yang pertama, J.J. Rousseau menyatakan bahwa kedaulatan merupakan perwujudan kehendak umum dari suatu bangsa merdeka yang mengadakan perjanjian masyarakat atau social contract. Yang kedua, Johannes Althusius menyatakan bahwa setiap susunan pergaulan hidup manusia terjadi dari perjanjian masyarakat yang tunduk kepada kekuasaan, dan pemegang kekuasaan itu dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, John Locke menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat, bukan dari raja. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui A. Pactum unionis, yaitu perjanjian antara individu untuk membentuk suatu negara. B. Pactum subjectionis, yaitu perjanjian antara individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi dan undang-undang dasar. Yang keempat, Montesquieu berpendapat agar kekuasaan dalam suatu negara dibagi ke dalam 3 kekuasaan yang terpisah atau separated of power, dan setiap kekuasaan tidak boleh memengaruhi atau ikut campur tangan dengan kekuasaan lain. Pembagian kekuasaan tersebut adalah A. Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. B. Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan C. Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi pelanggaran.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.